pelajaran kita hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Silakan Adit, ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. 1, 2, 3.
siapa yang bisa memberi satu alasan? Bu, saya tidak terganggu loh Bu, ada kawan saya beda agama. Bu, saya tidak terganggu loh Bu, ada kawan saya beda suku. Siapa yang bisa ngasih? Oke, Susan. Oke, karena Susan saling mengerti. Ada lagi? Ada lagi? Airin, kira-kira Airin nyaman dengan keberagaman itu kenapa? Jadi kata Susan karena dia dengan temannya ini saling menghormati. Kalau Airin apa? Oh, suka bermusyawarah dengan temannya. Ya, bagus sekali. Ada lagi tak? Afif? Saling menghargai. Nah, jadi materi kita hari ini, materi kelanjutan dari kemarin tentang keberagaman yang ada di Indonesia adalah menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya tujuannya. Nanti pada saat pembelajaran Ibu akan memberikan tayangan sebuah video tentang berbagai macam keberagaman dan bagaimana cara kita menghargainya. Kemudian nanti ada diskusi, ya. Kamu bersama kelompok kamu nanti akan kita bentuk kelompok. Bersama kelompok akan mendesain sebuah peta yang namanya peta keberagaman. Kemudian nanti setelah berdiskusi, masing-masing kelompok perwakilan akan mempresentasikan. Nah, ini nanti kita akan buat sebuah proyek desain peta keberagaman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Ya, kira-kira dari 1 sampai 6, ini sudah kita sepakati dari kemarin ya. Ada tak mau ditambahkan? Atau ada yang mau dikurangi? Buang aja lah yang nomor sekian itu, ada nggak? Berarti kita masih sepakat dengan ini? Oke, baik. Nanti Ibu dalam pembelajaran, dalam kita melaksanakan pembelajaran nanti akan kembali Ibu ingatkan bahwa ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi kita sudah sepakat bahwa ini akan kita jalankan pada saat atau selama pembelajaran pendidikan Pancasila ini. Oke ya? Oke, baik. Nah, tadi di tujuan pembelajaran Ibu sudah menyampaikan bahwa kamu akan disajikan sebuah video di mana di dalam video tersebut berisi tentang keberagaman, kemudian bagaimana cara menghargainya. Silakan perhatikan videonya. Apabila ada informasi-informasi penting yang bisa kamu tulis, silakan ditulis ya. Nah, keluarkan alat tulisnya, Ahmad. Boleh kalau ada alat tulisnya dikeluarkan. Ada informasi penting silakan ditulis. Ini masih pelajaran kelanjutan dari keberagaman kemarin. Oke ya. Sudah siap diputarkan? Nah, keluarkan dulu alat tulisnya. Dan Ibu putarkan ya. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan lingkungan sekitar. Indonesia merupakan masing-masing pulau tersebut dan tersendiri karena memiliki banyak bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda. Maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, serta adat istiadat. Apa tulisannya? Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sebelumnya, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia lain sebagai berikut. Upacara adat.
Upacara dan merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan Pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta hotel di Papua. Rumah makan Padang ya. Pakaian adat. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan, pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik kemarin di seni budaya juga sudah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat, sando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangar dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, di Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nanuwaja Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maeda dari Sulawesi Utara. Senjata Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula sebagai properti dalam menarik tarian daerah. Contoh antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan, lurit dari Jawa Timur. Karena khas daerah. Indonesia memiliki makanan khas daerah yang merupakan dasar. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan asledan mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Jangan lupa like and subscribe. Nanti sampai ke rumah, puas yang ibu sampaikan tadi, silakan explore lagi di internet apa-apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, baik. Dari video yang sudah kamu tonton tadi, ya, dari video yang sudah kamu tonton, silakan dijawab langsung pertanyaan ini. Apa saja keberagaman bangsa Indonesia yang kalian ketahui? Satu orang yang mau?
Anggia? Kuat suaranya? Upacara adat, rumah adat, pakaian adat, alat musik, lagu daerah, tarian daerah, senjata, makanan khas. Oke. Nomor 2. Menurut kalian, ya kan? Tadi kan banyak keberagaman. Apakah keberagaman Muhammad persatuan? Hah? Apakah keberagaman beda suku, beda bahasa, beda agama? Apakah itu akan menghambat persatuan? Tidak. Jadi seperti yang Aileen bilang tadi, Bu. Caranya saya menghargainya, Bu, kami sering bermusyawarah, kata si Aileen. Karena apapun itu beda pendapat. Oh, ini orang Tionghoa, ini orang Melayu, beda pendapat. Disatukannya dengan bermusyawarah. Jadi kami sepakat tidak bahwa keberagaman tidak menghambat persatuan dan kesatuan. Setuju? Setuju. Baik. Nah, kita lihat di keragaman suku bangsa tadi ya, sudah dibahas tadi. Simbol Pancasila, pohon beringin, sila ke-3. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, di sana diibaratkan ya bahwa pohon beringin itu adalah negara. Kita bangsa Indonesia di bawahnya, berlindung di bawah pohon beringin tersebut. Di sana ada suku bangsa yang berbeda, ada bahasa yang berbeda, semua dilindungi oleh negara. Jadi tak ada orang Tionghoa, tak boleh nih di Indonesia nih, tak perlu dihargai nih. Oh, ini suku Jawa nih, sekarang kita ada di Bengkalis, misalnya ya, Bengkalis itu adalah orang Melayu. Oh, ini ada orang Jawa nih, tak boleh nih, kita tak salah kawan sama orang Jawa, kita tuh orang Melayu. Nah, jadi tidak seperti itu. Negara itu diibaratkan sebagai pohon beringin, kita rakyatnya berlindung di bawah satu pohon beringin itu, ya. Di sana ada keberagaman. Nah, bagaimana cara kita menghargai suku bangsa yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita syukuri bahwa Indonesia ini unik. Berbagai macam agama ada, berbagai macam budaya ada, ya. Kita harus menghargainya, ya. Kita harus syukuri. Kemudian sama-sama berteman, jangan pilih-pilih. Saya orang Melayu, kawan orang Melayu saja. Saya agamanya Islam, tak maulah kawan sama orang Kristen. Jadi itu tidak boleh. Kemudian saling tolong menolong. Kemarin sudah dicontohkan juga. Ada tetangga orang Melayu sedang ada pesta pernikahan. Kita orang Jawa diundang tak mau datang, malah salah nolong. Itu kan orang Melayu, bukan orang Jawa. Jadi tidak seperti itu. Bergabung semuanya di sana. Ya, contohnya di api-api ini ada orang Tionghoa, dia tak banyak, cuma dia sendiri. Tapi pada saat ada pesta, dia diundang, dia selalu datang, sering ikut bersama-sama, saling membantu di sana. Kemudian menjaga ketertiban. Nah, kemarin sudah juga dibahas. Saling menghargai, jaga ketertiban. Orang sebelah, orang Islam sedang beribadah, kita ini orang Kristen nyanyi-nyanyi buka speaker kuat-kuat. Nah, jadi tidak seperti itu. Jaga ketertiban sesama tetangga. Nah, kemudian menghargai keragaman budaya di Indonesia. Bahasa. Bagaimana cara kita menghargai bahasa? Pertama, meminta teman mengajari bahasa daerahnya. Jangan kita ejek. Kalau ada bahasanya yang kita tak paham, ya, boleh ajari saya cara mengucapkannya seperti apa. Boleh ajari saya bagaimana cara mengucapkan ini. Kalau bahasa Indonesianya ini, bahasa Jawanya apa? Nah, jadi kita minta kawan kita untuk mengajari. Kemudian minta penjelasan. Tadi Aldi ngomong apa, Aldi? Artinya apa, Aldi? Oh, tadi Ulfa ngomong bahasa Minang. Ulfa, apa artinya tadi Ulfa? Nah, jadi kita tidak boleh mencemooh. Tanya apa artinya, saling belajar. Kemudian berbicara dengan teman yang beda suku menggunakan bahasa itu. Jadi kita tidak boleh egois, ya. Kita ada satu kelompok 5 orang, 4 orang Jawa, 1 orang Melayu. Mentang-mentang dia 4 orang Jawa, dia pakai bahasa Jawa aja. Yang Melayu bingung, apa yang bilang sama orang ini. Nah, jadi
diejek. Tak apa-apa tariannya cuma. Aneh betul, tidak boleh. Jadi apapun itu kita kasih apresiasi. Kemudian mempelajari lagu daerah lain. Nah, di dalam seni budaya sering kita ya belajar dari lagu daerah Jawa, lagu ampar-ampar pisang, itu kan lagu dari Riau tuh. Tapi kamu hafal kan? Hafal. Banyak lagi lagu-lagu daerah yang ada di dalam buku seni budaya itu yang bisa dihafal, bisa dipelajari. Kemudian menyanyikan lagunya dengan benar, jangan dipleset-plesetkan. Kamu kan senang tuh. Lagunya agak sedikit aneh bunyinya, kamu plesetkan. Nah, tak boleh. Jadi sudah ada ketentuannya. Nyanyi ya nyanyilah dengan lirik yang sudah disediakan. Jangan diubah-ubah. Nah, jadi itulah cara menghargai lagu daerah. Kemudian alat musik tadi. Bagaimana cara kita menghargai alat musik yang berbeda-beda ini? Pertama, mempelajari alat musik daerah lain. Kemarin seni budaya, aku suruh cari, kamu explore internet, cari alat-alat musik tradisional dari daerah-daerah lain. Nah, udah kamu kerjakan, itu adalah salah satu cara menghargai. Sudah kamu tunjukkan. Kemudian memuji keindahannya. Jangan agak lain lah saya tengok di alat musik dari Kalimantan nih. Nah, apa-apalah bentuknya, lucu. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita tetap harus menghargai apapun yang ada di daerah-daerah lain. Kenapa? Semua yang ada di daerah tersebut dia punya sejarahnya, punya ciri khasnya. Jadi cara menghargainya adalah sering kita puji, ya. Bangga kita punya teman yang beda, alat musiknya beda. Kita alat musik kita Melayu, gambus. Oh, dari apa nanti ada namanya sasando. Oh, beda lagi rupanya. Nah, itu bisa disatukan seperti yang kata Airin tadi, persatuan dan kesatuan disatukan di sana. Nah, kemudian pakaian daerah. Pakaian daerah yang paling nampak sekali cara kamu menghargainya adalah pada saat kamu melaksanakan kegiatan karnaval, 17-an. Orang ini pakai baju Melayu, orang ini pakai baju Minang, orang ini pakai baju Jawa. Itu sudah termasuk menghargai. Walaupun kita bukan orang Minang, pakai baju Minang. Walaupun kita bukan orang Jawa, pakai baju Jawa. Sama-sama di sana, ya. Kemudian memuji keindahannya. Seperti alat musik tadi, jangan dicemooh, jangan dihina, ya. Lain bisa contoh baju yang agak aneh, misalnya ya kamu lihat daerah Papua, kenapa baju Papua? Mungkin kamu terpikir kenapa orang tuh aneh sekali pakaiannya seperti itu, ada jumbai-jumbainya ya kan, ada musik-musiknya di atas. Tapi kalau kita lihat secara positif, ya itu punya keindahan, punya keunikan, ada sejarahnya. Jadi kita tidak boleh menghina, ya. Kita harus selalu menghargainya dengan cara, oh puji cantik sekali, bagus sekali. Nah, itu cara menghargai. Kemudian menyimpan dengan baik. Sampai di sini di rumahnya punya kain tenun. Mamanya punya? Apakah dilepak-lepak saja dekat situ? Disimpan rapi dengan baik dalam lemari. Orang minjam pun kadang nggak mau ngasih, ya nggak? Karena selain dia mahal, juga unik. Mendapatkannya pun tidak mudah. Membuatnya pun tidak mudah. Ya, nah jadi benda-benda yang seperti itu disimpanlah dengan baik. Itulah cara kita menghargainya. Kemudian senjata tradisional. Nah, senjata tradisional yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu punya sejarah. Mereka punya sejarah dengan alat-alat yang mereka gunakan. Ada yang untuk berperang, ada yang zaman dulu itu untuk berburu. Nah, jadi alat-alat senjata-senjata mereka itu mereka simpan dengan baik, mereka jaga dengan baik. Karena ada sejarahnya. Contoh bambu runcing. Apa sejarah bambu runcing? Mempertahankan kemerdekaan. Ada sejarahnya, kan sederhana. Sebatang bambu yang diruncingkan, apa sih istimewanya? Kan gitu kan? Tapi sejarahnya adalah bambu runcing menjadi salah satu alat atau senjata yang dipakai oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi nilainya itu yang dilihat, bukan bentuknya. Banyak tuh belakang rumah kami banyak.
buang-buang aja, tapi sejarahnya apa bambu runcing? Nah, jadi sesuatu itu lihat apa seperti senjata. Nah, bagaimana cara kita memakainya? Uji keindahannya, sama seperti yang baju dan alat musik tadi. Kemudian pelajari sejarahnya. Oh, dari Kalimantan ada senjata namanya ini, bentuknya seperti ini. Ada nggak ya sejarahnya? Nah, jadi explore internet itu tentang hal-hal yang berbau keberagaman ini. Kemudian tari tradisional. Kamu juga sudah mempraktekkan cara menghargainya. Apa caranya? Pada saat event-event, pada saat ada acara-acara, kamu menarikannya. Nah, contoh tarian persembahan, ya kan? Sering ditarikan kan? Nah, itu sudah salah satu cara kamu menghargai tari tradisional. Kamu praktekkan. Nah, kemudian yang tidak Bu, kami tak pernah nari Bu, tapi pernah nonton nggak? Nah, itu juga salah satu cara menghargai. Ya, kemudian pelajari itu tadi, dipelajari, dipraktekkan. Yang tidak belajar, yang tidak praktekkan, menonton. Nah, jadi dua hal ini adalah cara menghargai. Kemudian rumah adat. Nah, tadi siapa yang bilang? Tadi Bu, ada namanya rumah gadang. Saya nampaknya di kedai makan, rumah makan Padang. Itu sudah menghargai. Kenapa Bu? Kami cuma bilang itu berarti kamu perhatian. Coba kalau kamu tidak memperhatikan, Ibu tanya pun kamu tidak bisa jawab. Pada saat tadi tampil, tanya, kapan kamu pernah lihat? Oh, pernah Bu, saya lihat. Di mana? Di rumah makan Padang Bu. Berarti kamu memperhatikan. Itu adalah salah satu cara menghargai. Kamu mengerti, kamu mempelajari. Oh, ini darinya dari Sumatera Barat. Namanya rumah gadang. Saya selalu dapat di rumah makan Padang. Nah, itu kan sudah ilmu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghargai? Selain mempelajari tadi, suatu saat mana tahu kamu punya keinginan untuk pergi, misalnya pergi ke bisa jauh-jauh. Kamu jadi pernah ke rumah Datuk Laksmana? Pernah? Bagaimana cara kamu masuk ke dalam rumah itu? Ini kamu pakai sendal nih. Masuk dengan sendal-sendalnya sekali? Ya. Tinggal di bawahnya kan? Naik kamu ke tangganya, baru naik ke tangganya. Nah, itu adalah salah satu cara menghargai. Ini jaga dengan baik, jangan dikotori. Kalau ada makan jajan tak boleh buang sembarangan sampahnya. Itu adalah salah satu cara menghargai rumah adat. Kemudian di dalam rumah adat, siapa yang pernah ke Istana Siak? Di Istana Siak itu pernah nggak kamu ketemu dengan penjaganya? Ada kan? Penjaganya itu biasanya berkeliling tuh, pendatang itu atau pengunjung itu nanya, ini apa namanya? Oh, ini namanya ini Bu, ini dari sini, ini tahun ini. Ada nggak kamu lihat dia menjelaskan? Nah, itu bisa kamu pelajari ilmunya dari sana, mereka menjelaskan itu. Ya. Kemudian tunjukkan kekaguman. Oh, cantik sekali rumah Datuk Laksmana. Oh, bagus sekali Istana Siak itu. Oh, jam gadang yang ada di Sumatera Barat itu bagus sekali. Nah, dari bagusnya itu kamu punya keinginan untuk berkunjung. Nah, kemudian, dari keberagaman itu tadi, bagaimana cara menciptakan kesatuannya adalah dengan cara menghargai. Kita tak usah bicara jauh-jauh, bicara dekat saja. Kamu di dalam kelas ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Tidak hanya orang Melayu saja, tidak hanya orang Jawa saja, tetapi kenapa kok kelas 5 ini aman? Kenapa kok kelas 5 ini tak ada yang berkelahi? Karena itu tadi, karena saling menghargai. Itu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum kita melanjutkan sesuai dengan tujuan pelajaran tadi, kan ada diskusi ya. Nah, sebelum kita berdiskusi, silakan dulu berdiri. Sepertinya udah kurang semangat ini. Oke, kita refreshkan kembali. Kita sebentar melakukan ice breaking. Aram sam-sam ya. Mau?
dulu goyangan badannya. Dari tadi duduk, diam, kaku, ya. Jadi coba tekan semangat dalam pintunya dulu, betul-betul digerakkan badannya. Oke? Oke. Tepuk semangat dang dindung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ga. Aha aha semangat. Yes yes yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena tadi sudah bergerak badan, silakan duduk kembali. Oke. Sesuai dengan tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan bahwa kamu akan dibentuk ke dalam kelompok diskusi, ya, 4 kelompok. Nah, di dalam diskusi itu nanti seperti yang sudah disampaikan bahwa kamu akan mendiskusikan untuk merancang sebuah proyek yang namanya desain peta keberagaman. Oke, silakan bentuk kelompoknya dulu. Kelompoknya. Ini tolong bagikan kelompok ini. Tunjukkan. Oke, ini Airin akan membagikan ya. Oke. Silakan keluarkan semua perlengkapan yang sudah bawa kemarin. Silakan keluarkan. Oke. Sudah dikeluarkan? Nah. Keluarkan perlengkapannya kemarin Ibu suruh bawa gunting, bawa lem, sudah dibawa? Sudah, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah LKPD ya, lembar kerjanya untuk sebagai acuan kamu dalam melaksanakan proyeknya. Nah, ada aturan-aturannya nanti di dalam LKPD-nya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan ya dulu. Nah, LKPD-nya kamu nanti, halo, kelompok lagi ya, silakan dengarkan Ibu dulu. Nah, belum bekerja ya, belum Ibu sebelum bekerja, Ibu akan menjelaskan dulu LKPD-nya seperti apa. Nah, nanti kamu akan mendesain sebuah peta yang namanya peta keberagaman. Nah, di dalam LKPD itu ada gambar-gambar keberagaman. Ya, ada agama, ada suku bahasa dan segala macamnya. Nah, kamu akan memilih satu pulau yang ada di peta. Nah, di alat yang sudah dibagikan ada peta. Kamu akan memilih satu pulau
silakan bekerja. Silakan bekerja. Ini apa tadi? Sulawesi. Coba dicari gambarnya di mana kira-kira yang Sulawesi. Nah, yang lain bantu, yang lain membantu. Yang lain membantu. Oke, ini kelompok ini tadi pulau apa? Sumatera. Oke, ini kelompok ini Papua tadi ya, atau Irian Jaya ya. Oke. Oke, ya. Kalau misalnya ketemu, oh ini daerah ini boleh dicatat, tapi nanti untuk presentasinya sesuai dengan kelompok yang tadi, pulau apa tadi? Irian Jaya ya. Nah, tapi Bu, kami ketemu ini loh Bu di Sumatera, boleh cacatkan di Sumatera. Tapi nanti presentasinya sesuai dengan pulau yang sudah dipilih. Nah, ya. Pulau apa tadi? Sulawesi ya. Ya. Alat musik tradisional. Mana alatnya? Oh, itu dari. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ya, ini kelompok ini. Apa tadi pulaunya? Boleh dicacahkan di tempat pulau lain kalau mau disebut, tapi presentasinya nanti sesuai dengan pulau Kalimantan Selatan. Oke? Oke. Boleh, tapi nanti yang dipresentasikan pulau yang sudah dipilih saja. Oke, silakan satu kelompok yang mau melihat tuh. Kami nggak tahu nih, tak ketemu nih ini gambar apa. Siapa yang mau kelompok mana yang mau? Kelompok Anggia. Oke, kelompok Anggia mau melihat gambar apa? Alat musik. Nah, coba satu orang maju. Lihat yang mana? Ini yang ada ini ya. The Bluetooth device is ready to pair. Yang mana? Ini.
Fokus ke pulau masing-masing ya. Nah, pulau yang lain itu jangan dipikirkan. Yang penting udah penuh saja di pulau yang punya kamu. Fokus ke pulau yang kamu punya saja ya. Oke? Sudah selesai pulaunya? Punya pulau masing-masing saja dulu. Jangan fokus ke yang lain. Sudah? Oke. Ini sudah? Sudah. Sana sudah? Apa? Alat musik. Pulaunya sudah lengkap belum? Belum. Oke, alat musiknya mana? Mana saja alat musiknya? Nah, kira-kira dari kamu pulau Kalimantan mana kira-kira kemarin yang sudah dipelajari kemarin? Nah, iya. Oke, sudah lengkap? Kelompok ini sudah lengkap? Sudah? Pulaunya saja? Sudah? Oke, fokus ke pulaunya saja. Oke? Selesai ya? Selesai ya? Oke, selesai. Silakan kelompok mana yang mau menampilkan proyeknya dulu? Kelompok mana? Anggia? Oke, silakan Anggia. Silakan kelompok Anggia. Oke. Siapa? Kelompok lain memperhatikan. Kelompok lain memperhatikan. Oke. Anggia memilih pulau apa? Papua atau Irian? Jaya. Lihat. Di sini ada apa saja Anggia? Oke. Oke. Rumah adat dan baju tradisional sudah dipilih dan dibuat petanya. Kemudian juga kelompok Anggia menemukan ya keberagaman juga ada di pulau-pulau lain. Ya Anggia ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu ke kelompok. Oke, kelompok Susan, silakan.
Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan, Jawa. Oke, kira-kira nih. Nah, sepertinya sudah lengkap mereka menemukan semuanya nih. Nah, ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Airin dan kawan-kawan. Oke. Kelompok Habib. Oke, silakan. Oke, Habib, kelompok Habib pulau apa? Sulawesi. Habib, apa saja yang ditemukan di sana, Habib? Alat musik, rumah adat, baju adat, itu saja. Habib juga menemukan di pulau lain. Pulau apa saja, Habib? Irian Jaya, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Habib ketemu juga sama kadang sama kelompok Airin juga? Iya, berarti sama ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Habib. Kami sudah membuat project, ya, sudah membuat project yang namanya peta apa namanya tadi? Hah? Mendesain peta keberagaman. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, silakan dulu berdiri. Tadi kita sudah belajar tentang keberagaman. Nah, itu memberikan semangat keberagamannya. Menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Itulah bangganya kita menjadi anak Indonesia. Lebih semangat ya. Semangat ya. Aku Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu 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 bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Sebagai anak Indonesia, silakan duduk kembali. Bangga menjadi anak Indonesia. Ya, kita bangga sekali menjadi anak Indonesia. Nah, tadi kita sudah melakukan proyek. Sekarang Ibu akan memberikan asesmen sumatif atau latihan sesuai dengan pelajaran tadi. Oke, silakan Airin bagikan satu orang satu. Kok bantu Rehan? Bagi separuh sama Rehan, Airin. Biar kerjanya lebih cepat. Airin, bagikan. Cepat membagikan satu meja satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Ini latihan mandirinya. Bagikan. Kalau kelebihan bagikan ke sebelah. Kalau lebih bagikan ke kawan yang di sebelahnya, di kelompok sana. Oke, silakan tulis nama. Isi sesuai dengan apa yang kamu ketahui hari ini. Ada 2 soal di sana ya. Oke, kerjakan. Ya, sudah. Kelompok sana. Coba, Habib. Kasih ke sana, Habib. Nah, apa juga? Kasih ke sana apa? Tulis namanya. Nama ya. Isi sesuai dengan yang kamu pelajari hari ini.
Oke. Oke, ini sama ya. Lagi belum? Oke, silakan bekerja, ada 2 soal dijawab. Jawab saja sesuai dengan pengetahuan yang sudah kamu dapatkan tadi. Sulit soalnya? Tidak. Silakan. Boleh letakkan di atas meja dulu, nanti perwakilan masing-masing kelompok ya mengumpulkan. Nama lengkapnya jangan lupa dibuat. Oke, kumpulkan masing-masing kelompok 1 orang perwakilan. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah selesai. Oke, masing-masing kelompok silakan 1 orang perwakilan mengumpulkan, letakkan di atas meja. Oke, letak satu juga. Oke, yang sudah selesai kelompoknya, silakan putar badannya menghadap ke ibu. Oke, untuk sesi berkelompok kita sudah selesai.
berdiri. Wow. Oke, Anggia. The Bluetooth device is connected successfully. Berdiri Anggia biar temannya dengar. Oke, apa Anggia? Kita harus menghargai keberagaman di Indonesia. Bagus sekali. Ya, mantap Anggia. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Oke, Habib. Kita dapat menghargai dan menghormati budaya lain dan Oke, mantap sekali Habib. Karena tadi keberagaman kata si Anggia, ada suku, ada segala macam perbedaan, maka harus menghargai dan saling menghormati. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Susah? Menghargai suku lain, oke. Ya, belajar menghargai, bagaimana menghargai suku lain kata kita. Oke. Saling bermusyawarah. Untuk apa tadi? Supaya ada persatuan dan kesatuan. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita menghargai yang namanya perbedaan. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda segala macamnya, itu harus tetap disatukan, ya. Karena kita berlindung di bawah satu naungan negara, yaitu negara Indonesia. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Kira-kira apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Ibu memiliki not. Jadi kamu akan tulis di sini sesuai dengan refleksi yang ada di depan. Silakan dibagikan. Bagikan satu orang satu, Amar. Kalau lebih kasih ke sebelah. Bagikan. Silakan bagikan. Nah, kasih ke belakang sana apa? Pertama kamu menulisnya, nak. Menulisnya lemnya di belakang ya. Jangan pula kamu tulis di depan sini. Berarti lemnya di belakang. Nanti bisa kamu tempel. Oke? Silakan jangan refleksi. Refleksi yang nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tulis. Tulis sebanyak-banyaknya apa yang kamu pelajari hari ini. Tulis yang kamu pelajari hari ini apa? Tulis, Bi. Hah? Apa, Bi? Kurang? Lagi? Tulis apa yang kamu pelajari hari ini. Tulis. Nah, sebanyak-banyaknya ditulis ya. Tulis apa yang kamu pelajari. Yang sudah selesai menulis silakan tempel. Yang sudah selesai menulis silakan tempel di sini. Yang sudah selesai menulis silakan tempelkan. Anggia, silakan tempel lagi ya. Belum. Tulis, siapa? Sudah. Oh, lebih. Hah? Nggak usah pakai nama lagi. Tulis, apa yang kamu pelajari hari ini? Tulis ya, hah? Dah, Anggia, silakan tempel lagi ya. Nah, tempel di depannya soal nomor 1 ya. Sudah, tempel. Itu yang kamu pelajari hari ini. Tempel. Bilang di tempelnya. Sekarang Anggia boleh buat refleksi yang kedua. Bagaimana perasaan selama pembelajaran? Tulis sana. Ya? Tulis.
Oke, silakan yang sudah bisa tempel. Dah? Hah? Oke. Oke. Yang sudah selesai, silakan nomor 2 ya. Nah, apa perasaannya selama ikuti pelajaran hari ini? Oke, silakan tempel. Oke. Silakan tempel. Ini nanti buat yang kedua ya. Oke, silakan tempel. Oke, ini buat yang nomor. Tanya, apa perasaan selama mengikuti pelajaran? Oh, perasaannya tuh kami apa yang dirasakan? Ada. Ya, yang nomor 2. Silakan, yang nempel nomor 2. Perasaannya hari ini. Nah, tulis saja apa yang dirasakan. Bagaimana perasaannya? Ya. Oke. Ayo, Bibi. Ini kan perasaan. Bibi tidak yakin dengan perasaannya. Oke, nomor 2 silakan. Oke, silakan kembali. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Kita akan coba baca ya. Ya, kita coba baca. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya mendapat ilmu dan saling menghargai. Mantap. Saya sangat senang katanya ya. Bagaimana perasaan kamu? Senang kata dia. Yang saya pelajari hari ini tentang keberagaman, benar ya? Oke. Saya mempelajari tentang suku, bahasa, agama dan lain-lainnya. Hari ini kita belajar tentang agama, budaya dan lain-lain. Mendapatkan ilmu dari nonton video. Ya tadi ada nonton video ya. Cara menghargai dan menghormati keberagaman. Mantap. Saya senang. Bagaimana perasaan kamu selama pelajaran? Saya sangat senang. Mantap sekali, senang ya. Nafisa Susanti senang, menghargai, menghormati. Wah, bagus sekali Nafisa. Kemudian saya senang. Oh, berarti kebanyakannya senang hari ini ya. Senang? Kalau senang kasih dulu tepuk tangan untuk kita. Karena sudah ada perasaan senang, semoga apa yang dapat hari ini menjadi berkah, ilmunya bisa dibawa pulang dan itu bisa menambah ilmu kamu tentang apa itu Indonesia, tentang bagaimana ciri-ciri Indonesia itu. Yang jelas kamu sudah tahu bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman, makanya kita harus menghargai. Nah, selanjutnya untuk teman selanjutnya di pendidikan Pancasila, Ibu ingatkan lagi, nanti baca lagi bukunya tentang perilaku dan kebinekaan di lingkungan. Kemarin kita sudah belajar keberagaman, sudah belajar tentang menghargai hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana perilaku kita ya dalam menghargai dan menghormati keberagaman. Oke, terakhir kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Habib untuk memimpin doa Habib.
video dan penjelasan Ibu bisa menjadikan ilmu baru ya untuk diri kamu sendiri dan bisa nanti kamu tularkan kepada orang lain. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Selamat